Halo semuanya, kita semua kan bernafas ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana caranya cacing bisa bernapas padahal nggak punya paru-paru? Atau gimana ikan bisa menyaring oksigen langsung dari air? Hari ini kita bakal bongkar berbagai cara super cerdas yang diciptakan alam supaya para hewan bisa mendapatkan bahan bakar kehidupan mereka. Siap-siap dibuat kagum ya. Oke, kita mulai langsung dari sebuah misteri yang kelihatannya simple, cacing tanah. Makhluk ini kan nggak punya hidung, nggak punya paru-paru, tapi ya hidup-hidup aja. Jadi gimana dong caranya dia mendapatkan oksigen? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal membawa kita ke sebuah perjalanan yang menakjubkan soal rekayasa biologi alam. Sebelum kita pecahkan misteri si cacing, ada satu aturan emas yang berlaku buat semua hewan. Oksigen. Anggap aja oksigen itu kayak percikan api yang menyalakan mesin di setiap makhluk hidup yang mengubah makanan jadi energi. Tujuannya selalu sama, yaitu dapetin percikan itu. Tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, caranya bisa beda banget. Pertama, kita jelajahi dunia darat dulu. Di sini, oksigen itu melimpah banget di udara. Tantangannya cuma satu, gimana caranya mengambil oksigen dari udara bebas dan memasukkannya ke dalam tubuh. Ternyata, alam punya beberapa jawaban yang cerdas banget untuk ini. Tentu aja, kita mulai dari yang paling kita kenal, paru-paru. Mulai dari kuda, kucing, bahkan ular. Semuanya pakai strategi kantong udara internal ini. Udara masuk, oksigennya ditukar. Ini desain yang sukses banget buat hewan-hewan berukuran besar di darat. Tapi ini baru satu dari sekian banyak loh. Dan ini dia jawaban misteri kita. Cacing tanah itu pada dasarnya bernafas pakai seluruh tubuhnya. Serius, kulitnya yang selalu lembab itu fungsinya udah kayak satu paru-paru raksasa yang membungkus badannya. Oksigen larut di permukaan kulitnya dan langsung meresap ke aliran darah. Itu juga alasannya kenapa cacing bakal mati kalau kulitnya kering, dia beneran bisa sesak napas. Jenius, tapi juga rapuh banget ya sistemnya. Sekarang, kita lihat serangga yang punya sistem super efisien. Lupakan paru-paru. Bayangin aja serangga itu punya jaringan pipa oksigen di dalam tubuhnya. Udara masuk lewat lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya, terus dialirkan langsung ke setiap sel lewat tabung-tabung kecil ini. Ini kayak sistem pengiriman ekspres. Oksigennya langsung sampai ke tujuan tanpa perlu perantara darah. Inilah salah satu alasan kenapa sistem ini efektif banget buat makhluk-makhluk kecil. Jadi, untuk kehidupan di darat, kita udah lihat 3 strategi utama nih. Ada sistem kantong internal kayak paru-paru kita, sistem pengiriman langsung via pipa kayak di serangga, dan sistem penyerapan total lewat kulit kayak pada cacing. 3 pendekatan rekayasa yang sama sekali berbeda, semuanya buat menyelesaikan satu masalah yang sama, mengambil oksigen dari udara. Oke, sekarang kita tinggalin daratan dan nyebur ke dalam air. Di sini, peraturannya beda total. Oksigen nggak lagi melimpah di udara, tapi terlarut dalam jumlah yang jauh lebih sedikit di dalam air. Jelas, ini tantangan yang jauh lebih sulit dan butuh solusi yang sama sekali baru. Solusi utamanya? Insang. Anggap aja insang itu filter oksigen paling efisien yang pernah dirancang oleh alam. Isinya ribuan lembaran super tipis, penuh dengan pembuluh darah yang kerja non-stop buat menyaring setiap molekul oksigen yang berharga dari air yang mengalir melewatinya. Benar-benar sebuah mahakarya efisiensi. Cara kerjanya itu kayak pompa 2 langkah yang sempurna. Pertama, ikan buka mulut buat narik air masuk. Kedua, mulutnya nutup dan tutup insangnya kebuka, memaksa air yang kayak oksigen tadi melewati filter insang. Dalam sepersekian detik aja pertukaran gas terjadi. Proses ini berlangsung terus-menerus tanpa henti. Tapi, nggak semua penghuni laut pakai insang loh. Mamalia laut kayak paus dan lumba-lumba justru melakukan hal sebaliknya. Mereka tinggal di air, tapi tetap membawa teknologi darat, yaitu paru-paru. Ini yang memaksa mereka buat rutin naik ke permukaan. Jadi di sini kita lihat ada 2 jalur evolusi yang berbeda. Yang satu beradaptasi total dengan air, yang satunya lagi membawa udara ke dalam air. Kalau memilih antara darat dan air aja udah terasa rumit, gimana dengan hewan yang menolak untuk memilih? Sekarang kita bakal ketemu sama para master adaptasi, makhluk-makhluk yang hidup di 2 dunia dan tentu saja punya cara bernapas yang mendobrak semua aturan. Coba lihat katak, hidupnya itu kayak rangkuman evolusi pernapasan. Dia mulai sebagai kecebong di air dengan insang, persis kayak nenek moyang ikan purba. Lalu dia bertransformasi, menumbuhkan paru-paru buat menaklukkan daratan, sambil tetap mempertahankan kemampuan bernapas lewat kulitnya yang lembab. Jadi katak itu punya 3 sistem pernapasan dalam satu siklus hidupnya. Benar-benar jadi jembatan antara dunia air dan darat. Terakhir, kita terbang ke angkasa.
Terbang adalah salah satu aktivitas paling boros energi di dunia hewan. Untuk melakukannya, Anda butuh pasokan oksigen yang konstan dan masif. Dan untuk itu, burung mengembangkan sistem pernafasan yang bisa dibilang paling canggih di bumi. Rahasia mereka adalah pundi-pundi udara. Ini bukan sekedar paru-paru tambahannya, kantong-kantong ini menciptakan aliran udara satu arah yang super efisien. Artinya, beda sama kita yang menghirup dan menghembuskan udara yang sama, paru-paru burung itu selalu dialiri udara segar yang kaya oksigen. Ini seperti punya mesin turbo permanen yang ngasih mereka kekuatan buat terbang. Jadi, apa yang kita pelajari dari semua ini? Bahwa nggak ada satu cara terbaik untuk bernapas. Mulai dari kulit, trakea, insang, sampai paru-paru super canggih. Masing-masing adalah solusi sempurna yang diciptakan evolusi untuk tantangan lingkungan yang spesifik. Ini adalah bukti kecerdasan desain alam. Kalau kita lihat semuanya bareng-bareng, sebuah pola jadi kelihatan jelas. Hewan darat menemukan cara untuk mengambil oksigen dari udara. Hewan air jadi ahli dalam menyaringnya dari air. Dan beberapa hewan luar biasa seperti katak dan burung menciptakan sistem hibrida yang memungkinkan mereka menguasai banyak dunia sekaligus. Setiap strategi adalah kisah sukses dari evolusi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting. Di dunia kita yang sedang berubah, di mana suhu air meningkat dan kualitas udara menurun, beberapa desain cerdas ini bakal menghadapi ujian terberatnya. Jadi, dari semua sistem yang udah kita lihat, sistem pernapasan mana yang menurut Anda paling mampu bertahan menghadapi masa depan? Apakah yang spesialis seperti ikan, atau yang generalis serba bisa seperti katak? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama.